kota yang dijuluki Serambi Mekah yaitu Aceh. Dan sekarang Anda tepatnya berada di Museum Tsunami Aceh. Sobat Bumi, jadi keinget kan peristiwa yang terjadi tahun 2004 lalu yaitu Tsunami Aceh. Karena peristiwa ini Sobat Bumi banyak sekali bangunan yang rusak dan akhirnya dilakukanlah pembangunan besar-besaran. Kalau sudah ada pembangunan besar-besaran seperti ini, pasti memanfaatkan banyak sumber daya alam untuk dijadikan bahan bangunan. Pas banget nih, ada Sobat Bumi kita dari Universitas Syah Kuala punya inovasi batu bata ramah lingkungan tahan gempa. Seperti apa inovasinya? Ikutin Nadia yuk! Sobat Bumi, tahun ini genap peringatan 10 tahun musibah tsunami Aceh. Gempa berskala 9,1 skala Richter dan gelombang besar telah meluluh lantah infrastruktur di kota Banda Aceh tahun 2004 yang lalu. Ratusan ribu bangunan rusak dan runtuh rata bersama tanah. Pembangunan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan di Aceh pun gencar dilakukan pasca peristiwa ini. Tentu pembangunan ini sangat banyak membutuhkan sumber daya. Bahan-bahan seperti kayu, pasir, tanah, semen, dan batu banyak dikuras demi membangun sederet gedung, perkantoran, fasilitas umum, dan permukiman. Pengurasan sumber daya alam ini menjadi musibah bagi daerah lain. Contohnya saja pada daerah penambangan pasir. Hasil penelusuran yang dilakukan tim WALHI atau Wahana Lingkungan Hidup di Banda Aceh mengatakan dampak yang dihasilkan dari penambangan pasir adalah terjadinya pedangkalan dan keruhnya air sungai. Banyak dinding sungai hasil galian amblas dan menggerus lahan pertanian milik masyarakat. Beberapa lokasi galian pun banyak kehilangan sumber mata airnya. Eksploitasi sumber daya alam untuk bahan bangunan dapat dikurangi Sobat Bumi. Caranya yaitu dengan memanfaatkan potensi limbah yang banyak tersedia di sekitar kita. Nana Diana bersama dengan dosennya dari Universitas Syah Kuala Banda Aceh membuat sebuah bahan bangunan ramah lingkungan. Bahan bangunan ini memanfaatkan limbah kertas dan abu sekam padi. Kedua bahan ini dijadikan sebagai bahan pembuatan batu bata untuk bangunan. Kombinasi dari serat limbah kertas dan abu sekam padi yang mengandung senyawa pozolan ternyata dapat menghasilkan batu bata yang lebih ringan dan kuat. Batu bata ini mereka beri nama Rush Paper Brick. Seperti apa inovasi bahan bangunan ramah lingkungan milik mereka? Saksikan di episode berikut ini. Gak nyangka ya Sobat Bumi kita yang berasal dari Aceh dan punya inovasi batu bata dari limbah kertas dan abu sekam adalah perempuan, yaitu Nana Diana dari Universitas Syah Kuala, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, jurusan Matematika. Dan ternyata nih Nana Diana juga merupakan finalis Duta Muda Lingkungan Bayer ke 2013. Gak nyangka kan Sobat Bumi, dari jurusan Matematika bisa mengolah limbah menjadi batu bata tahan gempa. Seperti apa kelengkapan ceritanya? Ikutin Nadia yuk cari Nana. Akhirnya nih ketemu kamu juga nih. Kita mulai ngobrol-ngobrol ya. Oke. Nana, kamu ini kan ngambil fakultas keguruan di jurusan matematika nih. Kenapa sih kamu tertarik mengolah limbah untuk dijadikan batu bata yang tahan gempa itu? Jadi di matematika itu kan kita banyak gunain kertas ya untuk nulis, untuk yang lain-lain. Jadi sampai kadang kalau anak matematika itu gunain kertasnya itu timbal balik dan akhirnya itu nggak bisa digunakan lagi sama sekali. Nah waktu itu saya terpikir ini kertasnya diapain ya? Soalnya kalau misalnya diolah jadi alat kesenian, saya kan kurang kreatif karena matematika. Jadi saya berpikir kayaknya ada deh sesuatu yang bisa diolah dari kertas tapi nggak harus menggunakan seni yang tinggi. Terus kemudian kakak saya menyarankan supaya saya ketemu sama salah satu dosennya. Iya, jadi dosennya itu ya ada yang meneliti tentang bata kertas. Nah itu yang digunakan adalah limbah kertas bata dari kertas itu. Jadi waktu itu saya temuin Pak Surya, lalu saya ajukan ke beliau bahwa saya ingin ikut programnya Bayer. Nah itu program Bayer itu mencari duta untuk apa ya istilahnya menjaga lingkungan. Jadi inilah yang bisa saya lakukan. Saya ingin mengolah kertas untuk material bangunan dan efeknya itu saya bisa ngurangin eksploitasi bahan konvensional. Jadi itu bagi saya ramah lingkungan.
Nah, kita flashback nih ya ke 9 tahun lalu, kita tahu Aceh ini tertimpa musibah, yaitu gempa yang berkekuatan tinggi itu skala Richter dan sampai tsunami. Banyak lihat Nadia di berita juga bangunan runtuh karena berat mungkin dan tidak kuat. Nah, batu bata yang kamu olah ini potensial nggak sih untuk dijadikan bahan bangunan di Aceh? Kalau menurut saya sangat potensial karena dari hasil yang penelitian yang saya buat itu saya kan udah uji kekuatannya, uji masanya dan masa jenisnya. Jadi dari yang saya uji itu bata yang saya buat itu lebih ringan, sepertiga dari massa bata biasa. Jadi masanya itu cuma antara 500 sampai 700 gram. Nah, itu sangat ringan. Terus dari segi massa jenis itu cuma 0,6 kg per cm kubik. Jadi sangat kecil gitu. Terus ya, tapi dari segi kekuatan ini luar biasa loh, Mbak. Batanya ini malah lebih kuat dari bata merah. Tapi sayangnya masyarakat belum percaya. Bahkan pas saat saya sosialisasikan bata itu, mereka minta batanya itu supaya dihancurkan. Dan saat itu saya juga bawa bata merah. Dan ketika mereka menghancurkan, hancur bata merah. Bata merah. Iya, tapi mereka sebelumnya nggak percaya kalau bata itu lebih kuat. Nana, aku jadi nggak sabar nih gimana sih proses pembuatannya. Kamu mau kan ngajarin aku? Oke. Yaudah, kita langsung aja ya buat. Oke. Sobat Bumi, kertas sesuatu yang ringan tapi bisa diolah menjadi batu bata tahan gempa. Memang campurannya juga dicampur dengan abu sekam, Sobat Bumi. Nadia tapi masih penasaran nih gimana cara mengolah batu bata ini. Nana, kita mulai saja yuk kulak-kuliknya. Oke. Memang bahannya apa saja nih yang diperlukan? Yang pertama kita gunakan ini bubuk kertas, ini sebagai material utama. Kemudian kita gunakan abu sekam. Nah, abu sekam ini kita peroleh dari hasil pengolahan padi. Jadi kan selama ini abu sekamnya itu cuma digunakan untuk cuci piring, terus untuk ngelapisin telur, buat telur asin. Tapi kalau misalnya setelah diteliti, ternyata abu sekam ini mengandung pozolan. Jadi, apa itu? Nah, pozolan itu unik, Nadia. Jadi pozolan itu bisa membuat material yang lain ikut mengeras gitu. Jadi kalau misalnya kita campurkan ini ke dalam bata, itu akan membantu bata mengeras lebih baik. Terus dengan penggunaan abu sekam itu juga bisa mengurangi penggunaan pasir. Jadi kita membantu mencegah terjadinya eksploitasi pasir. Eksploitasi pasir. Ya. Nah, karena ini kan material utamanya nih ya. Memang kamu bisa buat dari limbah kertas menjadi seperti ini, gimana caranya? Awalnya kertasnya itu harus direndam dulu, tapi kita gunain kertas yang limbahnya. Jadi direndam ke dalam air seperti ini selama kurang lebih 1 hari 1 malam, atau bisa juga kalau misalnya prosesnya cepat 1 hari aja 12 jam. Terus selanjutnya kertas yang sudah direndam itu diparut ke dalam menggunakan ini parutannya seperti ini. Nah, diparut menggunakan ini. Jadi hasilnya itu nanti akan seperti butiran-butiran seperti ini. Ini yang materialnya masih basah. Terus nanti kita harus jamur dulu, Nadia, supaya kalau misalnya dibuat semen itu bisa lebih bagus. Terus kalau misalnya ini udah tersiapkan semua bahannya, kita tinggal campur aja nih. Kalau misalnya untuk kertas itu masanya sekitar 150 gram. Terus kita campur dengan 46 gram abu sekam, terus dengan 200 gram semen, terus ditambahkan air. Ini kan dari kertas ya, Nana? Iya. Memang tahan air tidak sih? Kalau misalnya untuk penggunaan sekarang, kalau misalnya cuma kena hujan itu kan airnya cuma numpang lewat gitu. Jadi kalau misalnya nggak terserap nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya terendam itu akan mengurangi kualitas kertas di dalam bata itu sendiri. Jadi kalau bisa yang menggunakan bata seperti itu jangan untuk daerah rawan banjir gitu. Nah, setelah itu kita apakan lagi nih? Kita campur semua materialnya. Ini semuanya? Iya, semuanya. Kemudian kita tambahkan abu sekamnya juga. Campur ya? Ya, diaduk dulu abu sekam, kertas sama semennya. Kemudian nanti baru ditambahin air, tapi harus pelan-pelan. Soalnya untuk semen itu kita membutuhkan berapa gram? Sekitar 200 gram. 200 gram. Ya. Oh ya, semen yang digunakan itu harus yang semennya pozolan atau PC ya kalau singkatannya. Karena kalau misalnya itu lebih sesuai untuk batanya.
Terus airnya itu tidak boleh dicampurkan langsung begini, harus bertahap dulu dia, supaya tidak terjadi penggumpalan di dalam adonannya. Setelah diaduk, ini kan batanya harus ditimbang dulu material basahnya. Jadi untuk per satu batanya material yang digunakan ini hanya 1000 gram. Setelah ditimbang, selanjutnya dimasukkan ke dalam cetakan. Nah, sampai Nadia mau coba dong, Nadia? ya silakan. Nah, dicetak dengan cetakan yang kita bilang khusus tadi sampai penuh, terus nanti akan dipadatkan menggunakan hydraulic press. Tapi kalau misalnya mau gunakan pakai kekuatan manusia bisa juga sih. Kira-kira orangnya yang punya bobot badan 100 kg gitu. Jadi dari sekian proses yang tadi, ini udah jadi bata yang sudah disimpan selama 3-7 hari. Nah, ini batanya udah keras, dan ini adalah bata yang udah siap pakai. Nana, kamu sendiri sudah melakukan pengujian terhadap sifat fisik bata-bata ini? Udah sih, kita udah mengukur masanya, dan dari hasil pengukuran itu kita dapatkan masanya itu antara 500 sampai 700 gram. Itu sepertiga dari berat bata yang biasa. Jadi karena beratnya itu lebih ringan, itu otomatis akan mengurangi berat dari bangunan itu sendiri, dan itu berakibat kalau misalnya bangunan itu nanti ditimpa gempa, itu akan lebih kekuatan gempanya itu akan lebih diperkecil gitu. Bukan gempa yang diperkecil, tapi dampak dari gempa terhadap bangunan itu akan lebih kecil, bisa diminimalkan. Sobat Bumi udah lihat kan proses pembuatan batu bata ini, walaupun dari kertas yang sesuatu yang ringan tapi bisa kan tahan gempa, dan sudah melakukan proses pengujian juga. Sekarang asik ya kalau kita bisa ngobrol sama pembimbingnya Nana, yaitu Pak Surya, untuk tahu lebih dalam lagi. Yuk! Sobat Bumi, memanfaatkan kembali sampah yang menjadi beban lingkungan memang menjadi solusi yang banyak ditawarkan belakangan ini. Sampah-sampah ini dapat kita gunakan kembali sebagai bahan alternatif bahan bangunan. Contohnya saja sampah kemasan antiseptik. Kemasan antiseptik biasanya digunakan untuk kemasan minuman. Kemasan ini terdiri dari 3 bagian, di mana 74% bagiannya merupakan lapisan kertas, 21% merupakan lapisan polietilen, dan 5% adalah lapisan aluminium. Bagian kertas dari sampah antiseptik biasanya didaur ulang kembali menjadi kertas atau tisu. Bagian polietilen dan aluminium foilnya dapat didaur ulang menjadi eco-polyboard. PT Sapta Lestari Perdana yang bekerja sama dengan produsen kemasan antiseptik PT Tetra Pak Indonesia telah membuat proyek pengumpulan sampah antiseptik dan mengubahnya menjadi eco-polyboard. Berikut info video dari YouTube tentang pembuatan eco-polyboard. Proses awal yang dilakukan adalah pemisahan bagian kertas, polietilen, dan aluminium foil. Prosesnya disebut hydropulping, yaitu penghancuran dengan menggunakan air. Setelah bagian polietilen dan aluminium foil terpisah dari kertas, masuk ke tahap pencetakan dengan menggunakan mesin hot press. Dari hasil cetakan ini akan terbentuk lembaran papan. Papan ini bisa dijadikan berbagai produk seperti furniture, interior, lantai, atap, dan sisa potongannya masih dapat didaur ulang kembali menjadi kerajinan tangan. Sobat Bumi, pengurasan sumber daya yang membuat menurunnya kualitas dan jumlahnya perlu disiasati dengan inovasi ramah lingkungan berbahan limbah. Sampah bila hanya diletakkan begitu saja memang akan menjadi musibah ya Sobat Bumi. Namun dengan sentuhan kreativitas justru dapat membantu menjaga kelestarian lingkungan. Nah, ini dosen pembimbing saya, Pak Surya. Halo Pak Surya, Ya. saya Nadia. Pak Surya, Nadia mau ngobrol banyak nih seputar bahan bangunan yang ramah lingkungan. Tadi juga udah ngobrol-ngobrol sama Nana, katanya Pak Surya ini banyak membimbing mahasiswa dari Universitas Syah Kuala ini dalam melakukan penelitian dengan menggunakan bahan ramah lingkungan. Memang selain proyek Nana dan teman-teman ini, proyek apa lagi yang Bapak sudah membimbing? Penggunaan limbah yang kita teliti di Laboratorium Konstruksi dan Bahan Bangunan ini itu sudah lama. Kalau saya sih secara pribadi sih saya sudah limbah bangunan itu beton-beton bekas hasil hancuran bangunan itu kita sudah pernah teliti juga.
Kemudian ada juga limbah dari tambang tembaga di Jayapura, dari smelter, kita sudah teliti. Kemudian ada juga limbah plastik, limbah kayu di pabrik pengolahan kayu. Kemudian juga kertas yang sudah Nana ini juga dengan limbah-limbah dari sekam padi, seperti itu yang sudah kita lakukan. Kalau menurut Pak Surya sendiri, memang apa sih pentingnya kita memanfaatkan limbah untuk dijadikan bahan yang ramah lingkungan? Ya, pemanfaatan limbah ini kan kita mendaur ulang. Setidaknya limbah-limbah yang kita pergunakan kembali ini, kita menghilangkan tumpukan-tumpukan limbah itu, karena tidak semua limbah bisa diolah dan mampu diolah oleh masyarakat. Jadi makanya kita dari Fakultas Teknik, khususnya di bidang material konstruksi, kita mencoba berimprovisasi jenis-jenis material itu. Ini ada beberapa penelitian proyek yang sudah saya mulai sebelum proyeknya Nana. Ini diantaranya yang ini adalah bata yang full menggunakan kertas saja dan pasir. Jadi di sini kita kurangi, teman-teman sebelum Nana, proyek sebelum Nana ini menggunakan kertas dan pasir. Di mana pasir yang awalnya kita membuat bataku itu 100% pasir, kita kurangi sehingga pasirnya hanya tinggal 20% saja. Nah, ada beberapa jenis di sini yang kita padatkan. Di sini bisa dilihat bentuknya semakin padat daripada yang ini dengan kekuatan yang lebih tinggi daripada yang, tapi yang paling rendah ini pun sudah memenuhi kekuatan standar batu bata masyarakat yang dibuat. Artinya dari segi kekuatan sudah memenuhi syarat untuk digunakan, walaupun belum memenuhi standar nasional kita. Nah, pengembangan selanjutnya adalah yang dengan Nana itu menggunakan pencampuran antara bata kertas dengan sekam padi, abu sekam padi. Jadi ini sudah kita kembangkan penelitian Nana. Lanjutannya sekarang dari bagian yang terpisah kita buat bata dengan sekam padi 100%. Itu lebih padat, lebih solid. Memang efeknya lebih berat daripada yang Project Nana. Tapi untuk lingkungannya ini full karena kertas tidak kita gunakan lagi. Kertas masih bisa digunakan untuk recycling ke bahan-bahan yang kertas lainnya. Sementara abu sekam padi agak susah untuk di recycle penggunaannya. Sobat Bumi, maraknya pembangunan yang kian maju menjadi pemicu munculnya teknologi hijau pada dunia properti dan infrastruktur. Di Indonesia sendiri, teknologi ini pernah dipamerkan pada Indotech Build Expo tahun 2013 lalu. Pada pameran ini, dapat ditemui rumah yang terbuat dari busa poliuretan. Busa poliuretan yang elastis biasa digunakan sebagai isolator, termasuk laminat-laminat tekstil untuk pakaian musim dingin, panel pelindung pada mobil, kain pelapis, tempat tidur, dan karpet dasar spons sintetis, sedangkan busa yang keras digunakan dalam panel-panel konstruksi terisolasi, pengemasan barang-barang lunak, dan untuk furniture ringan. Busa ini dilapisi dengan kawat baja dan ditutup dengan semen setebal 3 cm. Bangunan dari busa ini mereka sebut dengan M-panel. Siapa sangka, walau terbuat dari busa, ternyata bangunan ini sangat kuat, bahkan bisa menahan beban seberat 12 ton. M-panel ini juga sangat cocok digunakan pada daerah rawan gempa karena bahannya yang ringan dan tahan api. Rica Tatang, perwakilan dari M-panel, mengatakan kalau rumah ini adalah rumah yang go green karena hemat sumber daya. Rumah ini tidak memerlukan kerangka atap lagi dalam pembangunannya. Rumah dari M-panel ini juga nyaman digunakan karena sifatnya yang kedap suara dan dapat menjaga suhu ruangan. Beranjak dari booth M-panel, ada juga booth dari perusahaan Filipina yaitu BioWood GMR yang memproduksi kayu komposit, yaitu campuran kayu dan plastik. Bahan ini terbuat 70% kayu dan 30% plastik yang didaur ulang. Kayu komposit ini biasanya dijadikan bahan bangunan untuk pintu,
decking, dan perabotan lainnya. Selain bahan bangunan, di pameran ini juga ada booth dari PT Havel Indotama yang mendesain furniture untuk ruangan yang sempit seperti apartemen. Furniture ini sangat unik dan hidup, disusun dan disamarkan sedemikian rupa agar tidak memenuhi ruangan. Contohnya saja tempat duduk ini. Bila ingin digunakan, kita dapat menariknya dari laci dan bila sudah tidak digunakan, dapat ditutup kembali dan difungsikan sebagai laci lemari. Sobat Bumi, isu global warming telah menuntut kita untuk berpikir kreatif menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan. Sudah saatnya Indonesia berkompetisi menghasilkan produk berlabel Go Green sebagai wujud kepedulian kita pada lingkungan. Pak, Nadia mau tahu nih, menurut Bapak melihat masyarakat masih menggunakan batako dan batu bata yang konvensional, menurut Bapak sendiri dampaknya ke lingkungan dengan masih memakai bahan bangunan yang konvensional itu seperti apa, Pak? Ya, kalau pemahaman masyarakat itu memang satu tadi sudah saya jelaskan itu sulit, ya. Nah, kalau itu terus kita biarkan, maka resikonya adalah kerusakan lingkungan yang akan semakin parah. Saat di Aceh terjadi rehab rekon pasca gempa bumi tsunami dan tsunami tahun 2004, itu sangat banyak eksploitasi galian C berupa pasir dan tanah timbun atau tanah clay yang digunakan untuk membuat batu bata itu digunakan, dieksploitasi besar-besaran untuk kebutuhan rehab rekon Aceh. Nah, sebenarnya itulah salah satu yang mendasari kami untuk mengembangkan material-material baru seperti ini. Nah Pak, kalau menurut Bapak sendiri model dan jenis bahan bangunan yang seperti apa yang layak dibangun untuk menjadi bangunan yang ramah lingkungan? Untuk bisa diterima secara massal, tentunya kita harus memenuhi semua persyaratan. Apakah bukan hanya kekuatan saja, tapi juga seperti yang kita sedang lanjuti ini adalah seperti daya tahannya terhadap api, daya serap suara, panas, segala macam itu kita harus penuhi. Nah, dengan demikian, terutama seperti masalah panas, mungkin dengan kemampuan daya serap panas, daya tahan panas yang lebih tinggi, mungkin penggunaan AC pada bangunan yang harus menggunakan AC, maka energi untuk air condition bisa lebih sedikit lagi listrik yang digunakan. Terima kasih ya Pak Surya atas sharingnya. Terima kasih Nana. Sobat Bumi, kebuktikan penggunaan limbah seperti kertas dan abu sekam ini sudah terbukti loh kekuatannya dan layak guna. Makanya Sobat Bumi di rumah mulai sekarang jangan dong kita pakai bahan bangunan yang konvensional lagi seperti pasir dan tanah liat. Ujung-ujungnya akan merusak juga sumber daya yang ada di sekitar lingkungan kita. Sobat Bumi di rumah, Nadia pamit dulu ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bumiku Satu, lestarikan selalu. Dadah!